Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pendidikan agama Islam online kelas 2. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bu Guru persilahkan terlebih dahulu untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa disilahkan. Cukup? Silakan siapkan alat tulis dan buku ya, catatan untuk mencatat materi-materi yang sekiranya penting yang Bu Guru sampaikan. Bab 1 kelas 2 tahun pelajaran 2021-2022 yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Bu Guru yakin kalian sudah kelas 2, tentu sudah tidak asing atau mungkin sering mendengar Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nah, Nabi Muhammad itu merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Jadi beliau ya seperti kita, punya ayah dan punya ibu ya. Beliau lahir di Mekah. Mekah itu di mana? Itu ada di Arab Saudi. Nah, lahirnya dalam keadaan yatim. Maksudnya bagaimana? Nah, anak yatim itu adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad lahir itu sudah tidak ada ayahnya sudah meninggal dunia karena ayahnya meninggal dunia semenjak Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya ziarah ke makam ayahnya. Ziarah siapa ya? Ziarah adalah mengunjungi makam, kita mendoakan almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal dunia. Nah, sepulang dari makam ayahnya, di tengah jalan ibunya sakit dan meninggal dunia. Jadi pada saat usia 6 tahun itu, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, menjadi seorang anak yatim piatu. Kemudian, Nabi Muhammad yang masih kecil, ya masih sangat kecil ya, 6 tahun ya, mungkin kurang lebih seusia kalian ya. Nah, itu diasuh dan dirawat oleh kakeknya yang namanya Abdul Muthalib. Tapi tidak lama, hanya 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Karena kakeknya kemudian juga meninggal dunia. Nah, sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakeknya juga meninggal dunia, padahal tidak punya kakak dan tidak punya adik. Lantas Nabi Muhammad dengan siapa? Nah, kemudian Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi keadaan pamannya ini, ekonominya itu bukan orang kaya. Jadi dalam keadaan yang sangat sederhana. Bahkan Nabi Muhammad bekerja demi membantu perekonomian keluarga pamannya. Jadi masa kecilnya itu tidak seberuntung kalian. Kalian bisa belajar, bermain ya, mengenal huruf, belajar berhitung, belajar membaca, ya, sekolah. Nabi Muhammad masa kecilnya kurang beruntung seperti kalian. Nah, Nabi Muhammad yang kurang beruntung saja bisa dijadikan panutan. Nah, berarti kita setidaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad itu panutan. Berarti apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu harus kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun dalam kesederhanaan, Nabi Muhammad itu tetap tumbuh menjadi sosok yang memiliki akhlak mulia. Dan kita itu wajib mencontohnya, karena memiliki akhlak mulia inilah Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai panutan kita. Pada usia Nabi Muhammad yang ke-40, beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi ya. Nah, tadi Nabi Muhammad dikatakan memiliki akhlak mulia. Sebetulnya apakah akhlak mulia itu? Akhlak mulia itu sama dengan akhlak terpuji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berperilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik.
Kira-kira apa saja coba perilaku yang baik? Nah, Bu Guru ada gambar di sini. Menurutmu ini perilaku terpuji atau tercela? Tercela itu kebalikannya terpuji. Ya, betul. Ini adalah gambar terpuji karena gotong royong. Kemudian yang kedua, ini gambar anak sedang memberikan sedikit rezeki kepada orang yang kurang mampu. Ini juga perilaku terpuji. Selanjutnya ini ada dua anak sedang membantu kedua orang tuanya. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengepel lantai. Berarti ini juga perilaku terpuji. Gambar yang satunya lagi ini juga perilaku terpuji, memberikan sesuatu kepada orang yang kurang mampu. Nah, di sini ada 3 gambar. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga di layar kalian ini adalah perbuatan tercela. Ya, tercela itu adalah perbuatan yang buruk atau yang tidak baik. Ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini juga yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, coba kamu tuliskan satu saja sikap terpuji yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar YouTube ya. Baik, pembelajaran pada hari ini Bu Guru cukupkan. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menambah sedikit, jangan lupa untuk diberi nama pada saat berkomentar. Namamu, biar Bu Guru tahu ya, karena biasanya akun YouTube itu tidak dengan namanya sendiri. Jika ada pertanyaan, juga silakan dituliskan di kolom komentar YouTube. Demikian ya.